BK atau bimbingan konseling itu jadi salah satu poin yang wajib ada loh. Betul nggak Bu? Betul. Kalau di SMK bimbingan konseling itu lingkupnya apa Bu? Patah hati bisa Bu? Bisa. Lu pernah ya? Enggak. Kayak jujur banget. Pasti ada perbedaan banget ya antara dari bekerja terus ke kuliah sambil kerja itu. Cuman saya selalu bilang sama anak-anak, boleh mau kerja dulu, tapi ya gue pengen kerja dulu. Kerja apa lu emang? Tapi Kerja yang halal. Makin kesini kan requirement perusahaan juga kan semakin tinggi gitu. apalagi nih yang nggak punya planning, Mungkin buat kedepannya ya tiba-tiba ada planning. Tiga, dua, satu, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya? Tiba-tiba rame. Oke, hai view friend, kembali lagi di podcast kita di Universitas Bina Insani. Dan kali ini saya ditemenin sama Bang Kresna. Halo view friends, kembali lagi. Editor nanti tolong pas saya gini itu digedein ya mukanya Bang Kres. Kelihatan, tidak perlu dibesarkan. Oke, dan hari ini kita kebetulan sesi podcast sama teman-teman SMA lagi. Iya, kembali lagi setelah sekian purnama. Akhirnya kita kembali lagi. Sebetulnya podcast ini tuh supaya kita lebih muda nggak sih? Betul. Tapi gue muda, lu enggak sih. Dikit. Iya, jadi podcast ini kenapa selalu ada ya supaya kami jauh lebih muda gitu dibanding yang sebelumnya. Iya nggak? Semakin hari semakin muda. Itu visi misi. Baik. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman dari SMK Panjatek. Nah, dari SMK Panjatek ya. Dan SMK Panjatek ini ada 4 orang dan spesialnya pakai telur 2. Oh, bukan. Panjatek itu ada singkatannya atau memang? ada singkatannya. Oh ya, boleh disingkatin dipanjangin. Apa tuh? Panjatek itu singkatannya Panah Jaya Teknologi. Panah Jaya Teknologi. Iya, dan kedatangan teman-teman yang hari ini biasanya kan kita tuh bertiga gitu, berempat sama siswanya. Nah, spesial pakai telur 2. Bebek pula ya. Bukan. Kita kedatangan Ibu BK-nya, teman-teman. Boleh aplaus buat Ibu. Gimana Ibu? Saya mau manggilnya Ibu dah. Gimana Bu? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh tahu Bu, perkenalan dulu siapa namanya? Baik. Hai, saya Meli Santia sebagai guru BK di SMK Panjatek. Guru BK. Wow. Saya jadi takut. Iya, soalnya ya image waktu saya SMA tuh kalau udah masuk guru BK, udah masuk ruang BK, N aja udah. Iya. Entah itu roknya disobek gitu kan, poninya dipotong gitu. Ini enggak ya Bu? Enggak sih. Enggak Enggak loh. Dua tadi enggak, tapi yang lainnya Enggak ya. Tapi karena kalau sekarang ya setaunya saya nih, karena kan kita juga lagi bahas tentang beberapa peraturan di pendidikan ya Bu ya. Ya BK atau bimbingan konseling itu jadi salah satu poin yang wajib ada loh. Betul nggak Bu? Betul. Nanti kita kupas. Kayak kupas pisang. Oke, gurunya udah kenalan? Putra-putrinya boleh kenalan dong. Dari mana dulu nih? Dan saya dulu. Oh, boleh. Boleh. Hai, nama saya Kumaira. Saya dulu, bukan dulu sih. Dahulu bukan ya? Dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. TKJ? Ya. Wow. Oke. Dipanggilnya apa Kak? Ira. Kak Ira. Halo Kak Ira. Bukan Ira Pandu, bukan. Enggak. Ya, jok. Oke, ada Kak Ira, jurusan TKJ. Ya. Oke, kalau Kakak?
Tahu dulu. Halo, perkenalkan nama saya Baik Foja Putri. Saya dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Salam kenal. Dipanggilnya Virus. Virus dan TKJ. Ya, sama. Oke, Oke, TKJ. cukup berarti segitu aja. Oh, enggak bukan belum. Ada lagi ya? Ada lagi. Ada lagi. Nggak usah diajak. Tolong ya, tolong. Iya, gimana? Maka nama saya Rizky Dewa Gatman. Ya mungkin jurusan kita sama semuanya dari TKJ. Oh, TKJ juga. TKJ juga ada semuanya. Lain mungkin nggak diajak. Oke. Lalu, Kita beda sih. Dipanggilnya Kak Rizky. Dewa. Bisa apa aja sih, bebas. Apa ya? Dewa. 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 Dewa Dipanggil ya. Dewa. Dewa. Apa aja Ah. bebas. Dewa. Ya nggak bebas juga, Wak. Ntar dipanggil lagi. Oke, ada Ibu Melia, kemudian ada Ira, ada Kak Virus, Virus. sama Kak Dewa. Dewa ya, Dewa ya. Masih muda loh. Masih muda loh. Dibandingin gue ya, tolong. Oke. Jadi gimana nih, teman-teman? Sekarang kelas berapa? Udah lulus. Mau lulus. Udah mau lulus. Ih, stres gak sih? Stres. Enggak sih, biasa aja. Masalahnya Ya. Apa yang bikin lu stres? saya mau kuliah pertama. Mm-mm. Maksudnya kalau misalnya saya tuh pengennya kerja kan. Cuman umur saya belum mencukupi buat kriteria kerja gitu. Emang kerja berapa tahun sih? Lah harus punya KTP, Kak. Enggak juga. Lah maksudnya kan masa di bawah umur kerja gitu. Iya loh, eksploitasi anak. Oh enggak ya? Enggak juga lu. Oh, Lah iya. Emang kok belum punya KTP sih? Iya ya. Karena Kebongkar. Saya belum punya KTP. Enggak karena memang dari capilnya belum dapat apa memang umurnya belum cukup? Umurnya Oh berarti ini Berarti lulus kelas 12 tuh dia apa? berapa tahun sih seharusnya? Harusnya di Kayaknya apa sih namanya? 17 sampai 18 Iya. Iya. Oh, harusnya 17 sampai 18. Lu berapa? Umur berapa? 16. 16. Berarti TK-nya duluan ya berarti ya? Enggak TK. Langsung sekolah. SD-nya kok 5 tahun. Enggak tahu deh mama yang mulai. Punya KTP doang 2 nih. Iya. punya dong. Oh iya, oke benar. Iya ya, kalau nggak ada KTP memang belum bisa bekerja ya, Bu ya? Oke, I see. Berarti memang diharuskan untuk kuliah. Itu yang bikin stres. Enggak sih, maksudnya iya sih. Tapi kok stres? Cuman biasa aja. Udah aja lah ya. Tapi udah ada planning. Iya. Mau kuliah dulu gitu. Kalau lu kerja? Enggak. Ya pengennya sih kerja, cuman disuruh mama sih kuliah. Terus nggak mau? Apa ya? Pengen juga sih, lagi berusaha. Lagi berusaha, betul. Nggak ada rencana sih saya. No Nggak ada plan. rencana. No plan saya nggak ada rencana. Udah. Itu memang mengalir sih, Wak, bener, Wak. Tapi tidak tanpa rencana juga. No plan. Mengalir gitu juga. Nggak banjir juga, harus dibendung gitu. Iya. Iya, soalnya ya sama ya Bu ya, mungkin di masanya kita juga kadang kita mikirnya pengen kerja ya. Betul. Tuh. Ibu juga gimana sih? Kalau dulu saya karena memang pengen kerja dulu, jadi saya fokusin dulu untuk kerja. Oh, kerja dulu Iya, malah. kerja dulu 2 tahun, lulus baru kuliah, dapat kuliah. I see. Tapi saya mau nanya dulu nih, harus dengerin pengalamannya Ibu nih. Ya, siap. Lihatnya ke Ibu bukan ke saya. Tapi pengalamannya ibu nih, kalian mau cerita. Enggak, kan kakak. Ibu Meli. Ibu Meli. Kan kakak dulu yang ngomong, berarti kakak dulu yang dilihat. Oh gitu. iya. Aduh, saya jadi malu. Iya, jadi Bu, kalau waktu saya sih memang saya mau lihat perspektif dari guru BK nih, guru BK. Kan kalau misalnya SMK ini memang disiapkan untuk bekerja ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari sekolah sendiri atau misalnya dari guru BK sendiri ngarahin teman-teman siswa nih gimana sih, Bu? Untuk kuliah. Terus kayak pengalamannya Ibu sendiri ketika Ibu kan tadi sempat bekerja dulu kemudian kuliah, itu bedanya gimana, Bu? Pasti ada perbedaan banget ya antara dari bekerja terus ke kuliah sambil kerja itu. Cuman saya selalu bilang sama anak-anak, boleh mau kerja dulu, tapi ingat semakin ke depan
pendidikan yang jurusan SMK makin udah tidak dihargai. Jadi lebih baik kalian sekarang boleh kerja dulu tapi kuliah tetap dinomor satukan. Gitu. Betul, Setuju. pendidikan ya. Betul. Karena semakin ke depan kita akan selalu tersaingi oleh universitas yang makin banyak. Betul. Apalagi sekarang kan kebutuhan skill ya. Betul. Ya. Kebutuhan skill, oh bukan skill. Aduh, maaf Bu, saya rada aneh. Iya, kebutuhan skillnya kita kan memang semakin sini semakin banyak tuntutan gitu ya. Betul. TKJ pun, ya even teman-teman hanya belajar di satu bidang, ya udah kegerus zaman ya Bu ya. Betul. Mau nggak mau harus ada pengembangan skill. Betul. Skill. Skill. Kalau skill agak gimana gitu. Skill apa sih? Kaki-kaki. Oh, kaki ya. Iya. Iya, pengembangan skill karena memang ternyata di mahasiswa pun gitu ya, mau nggak mau masih tetap sama Bu. Betul, belajar. Kayak misalnya, cuman kan kalau mahasiswa memang diproyeksikan untuk bekerja pada akhirnya ya. Cuman kalau misalnya teman-teman pada saat di proses kuliah memang sudah diarahkan untuk siap untuk itu gitu. Karena perubahan zaman luar biasa loh, berasa sekali. Ya nggak sih? Betul. Kayak sekarang aja kerja kontrakan ya Bu ya? Betul. Outsourcing malah. Nah, jadi gimana teman-teman dengan isu itu? Isu? Apalagi nih yang nggak punya planning. Nah, Gimana Wak? Mungkin buat kedepannya ya Tiba-tiba ada planning. setelah diberitahu langsung muncul planning. tersindir aku. Oh iya ya, gimana ya? Apalagi cowok loh. Ya Bu ya, Benar sih. betul. Ya mungkin nyari pekerjaan dulu mungkin sambil kuliah setidaknya gitu. Emang dari awal emang kuliah dulu sambil nyari kerja sampingan yang mungkin part time gitu bisa jadi. Ya. Mungkin kayak planning-planning ya kayak umumnya. Kayak umumnya. Iya kayak umumnya kan seperti Kayak itu. tadi nggak umum. Mengalir aja udah mengalir sampai ke hulu. Kalau kamu Pernyataannya Bu Meli tadi tuh betul ya Manat ya. Jadi Ya. mau kita planning kerja dulu pun boleh, tapi harus punya planning untuk meneruskan pendidikan. Iya, betul. Karena itu tadi semakin semakin kesini kan requirement perusahaan juga kan semakin tinggi gitu. Betul. Bahkan saya kadang suka bahas tentang perbedaan antara kerja dan karir itu kan. Kalau kerja tuh ya kita kerja, mohon maaf, sebagai tukang parkir pun kita kerja gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal karir itu ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Ternyata mungkin tuh jadi tukang parkir terusnya minimal jadi manajer gitu. Nah, itu dia. Yang punya lahan parkir kan? Iya. Tinggal sekarang doang gitu. Iya. Setuju apa yang dibilang Bu Meli. Iya, betul. Karir ngefeknya kemana sih? Duit. Bener loh. Iya bener loh. Betul itu. Karena kayak misalnya mungkin kalau Bu Meli udah pernah coba ya kayak bekerja doang, kemudian bekerja sambil kuliah yang menguras energi ya Bu ya. Pasti dah, saya mah yakin. Terus kemudian upgrading dengan ijazah yang sekarang pasti beda ya Bu ya? Pasti. Kerasa Bu? Kerasa banget itu. Boleh Bu disampaikan? Apa tuh Bu? Iya, ya apa yang Ibu rasakan sih perbedaannya setelah sebelumnya Ibu dengan mohon maaf ijazah SMK, kemudian Ibu bekerja, kemudian Ibu kuliah dan bekerja dan pada akhirnya jadi ibu yang sekarang. Metamorfosisnya Ibu Meli ini. Mari kita dengarkan. Iya, mari kita dengarkan. Seneng nih saya nih. Dulu sebenarnya saya nggak kerja di dunia pendidikan. Kalau saya dulu kerja di perusahaan. Kalau kita membahas tentang nominal, kalau kerja di industri dengan di dunia pendidikan pasti jauh berbeda. Oh, sangat ya. Kalau ngomongin tentang Udah. Yang belakang diam ya. Jangan relate. Ini memang relate tapi relate. Tenang ya. kalau ngomongin tentang setelah sesudah punya ijazah S1 dengan dulu SMK pasti perbedaannya. Cuman kalau ngomongin tentang uang lagi nih, sebenarnya masih enakan waktu SMK ya, karena gajinya lebih tinggi. Cuman kalau kita ngomongin tentang karir lagi nih, kita mau gimana? Pasti kalau kita upgrade
kita jangan terlalu fokus ke tentang uangnya, tapi Iya. kita fokus ke pendidikan kita, karir kita seperti apa, gitu aja. Iya, betul. Tentang masa depan kita sih. Gitu. Karena kan kalau kerja di industri sekarang memang industri sudah diatur sedemikian rupa ya Bu ya. Betul. Kayak misalnya di atas UMR, belum kalau misalnya lembur dan lain sebagainya. Tapi ada batasan loh. Betul. Batasan umur ya Bu ya. Betul. Umur. Batasan umur. Kemudian kita kerja di mohon maaf ya, tapi sepemahaman saya ketika teman-teman bekerja di SMK ya beneran ngegunain tenaga Betul. Fisik. tapi kan kita fisik keterbatasan ya. Betul. Gue sih. Bertambah usia, Iya. tenaga kita pun akan berkurang. Betul. Saya bang. Yang belakang tolong ya. Iya kayak gitu. Jadi memang kalau saya pribadi pada akhirnya ya saya terus nge-upgrade diri tuh supaya pada akhirnya uang yang datang sih. Iya nggak sih? Ya, uang yang nyamperin. Iya. Lo pakai tuyul. Enggak gitu lah. Nggak Jaga gitu. lilin juga sama gue. Gitu. Kayak upgrade skill buat jaga lilin gitu enggak juga. Jadi kayak enggak. Iya, jadi pada saat memang di awal-awal di dunia pendidikan memang tidak segitu wahnya ya Betul. dibanding industri. Tapi memang pada akhirnya yang saya rasakan ya di dunia pendidikan, karena kebetulan saya berkarir di situ. Kalau ngomongin karir, sedikit-sedikit tapi pasti gitu. Dan itu saya bisa dapat sampai ya saya selesai dengan ini gitu. Dan alhamdulillahnya tetap muda. Karena saya setiap hari ketemu sama mahasiswa. Itu menyenangkan. Iya nggak Bu? Betul, Artinya- kalau kita di perusahaan Iya. ketemunya mesin, Betul. orangnya itu aja. Tapi kalau kita ketemu di pendidikan, kan kita setiap tahun berganti. Betul. Dan itu menjadikan kita jauh lebih muda dan awet muda. Wow. Betul. Kalau Bukan malah ketemu nggak awet ya, Bu? Marah-marah, marah-marah. Itu Enggak dong. Saya mah bahagia. Oh, karena kan kakaknya di kampus, beda Iya. dengan Di SMK. di sekolah. Betul. Di SMK barbar ya? Barbar dong. Tercaplok kamu Meli. Bumel. Oh, Manet nggak pernah marah, nggak marah-marah. Marah. Boleh ditanyakan ke mahasiswanya. Gue dibilang angry Nadia. Enggak, saya marah tapi ya marahnya juga kan jelas ya Bu ya. Betul. Enggak marah-marah yang Tidak jelas. segitunya. Iya, marah itu jelas kalau misalnya mahasiswa tidak sesuai dengan aturan. Gitu. Jadi gimana nih? Dari dua pengalaman nih. Ada Bu Melia, ada saya. Kak Kresna gimana pengalamannya Kak Kresna? Saya ya gitu kan. Begitu Sedang lah ya. berproses Iya, ya, sedang berproses. Ya. Gimana? Kamu belum saya tanya loh. Gimana, Ra? Tadi pengen kuliah, kemudian tapi pengen kerja, tapi sekarang pengen apa? Dan kuliah dulu utama. Oh, Yang yes. utama. Tapi Cuman- mau ngambil TKJ juga nggak? Enggak. Ini apa nih rencananya apa nih? Selingkuh, tak membawa bahagia, wah. Emang kenapa nggak mau TKJ? Pengennya sih kayak informatika kan TKJ ya. Iya. Iya, tapi saya nggak mau. Mau tata boga kayaknya. Enggak. Oh, enggak juga, masak-masak. oh, enggak ya. Emang mau masak-masak? Iya. Di rumah kan bisa, Bu. Oh, Masak. iya. Ah, iya. Masak apaan, Mbak? Nggak usah plating-plating dah, langsung makan aja gitu. Masak Iya, air, oh. Pak. Wah, tua. Gue curiga gak bisa masak gedein. Bisa gue masak mie. Oke, kuliah. Tapi mau jurusan apa? Akuntansi. Sebentar. Sama-sama pusing, Wak. Tahu. Kenapa ke akuntansi? Kenapa sih pengen akuntansi dari TKJ tiba-tiba ke akuntansi jauh melamelu? Iya. Iya, kenapa? Salah jurusan itu, Be. Iya, emang bener. Jujur banget. Jujur banget Jurusan, lagi. Bu. Jujur banget lagi. 3 tahun salah jurusan. Tapi saya pakai hati Kalau misalnya masih kelas 10, kayaknya gue salah jurusan deh. Kayaknya Masih gue mau bisa. ganti jurusan Masih bisa oke tukar. gitu loh. Ini udah lulus. Udah lulus baru ngomong gitu loh. Iya, Gitu. salah jurusan. Memperbaiki jurusan di kampus sih, di bisa nggak? perkuliahan. Tapi kan kalau misalnya kamu masuk ke akuntansi, kamu akan mulai dari awal. Awal. Yes. Itu kan tantangan banget, Wak. Tapi tadi pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa. 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 Emang Bisa. sanggup apa enggak gitu doang. Karena gini,
teman-teman 3 tahun udah belajar TKJ, terus tiba-tiba selingkuh ke akuntansi kan gimana? Iya, betul. Mulai dari awal lagi, pengenalan lagi. Magang juga pasti TKJ dong. Iya. Iya gak sih? Lalu maksudnya Oh iya, magang PKL, Ibu. PKL Magang, oh iya PKL. 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 Iya. Iya. TKJ kan? Iya. Ya. Iya kan? Iya. Terus kenapa ke akuntansi? Saya tuh jadinya tuh SMK tuh maunya masuknya akuntansi. Terus? Terus kayak udah ya TKJ aja gitu kata mama. Udah ya TKJ aja, ya udah. Tapi kan hati saya maunya akuntansi. Ikut mama gitu. Ya, maksudnya pengen gitu nanti pas kuliah pengen sesuai hati saya gitu. Kayak terus kalau mau mama lu akuntansi. bilang kenapa nggak diterusin? Udah TKJ aja. TKJ lagi. Nyiapin jawaban nih dia. Iya, betul. Biar bisa di counter. Iya, tapi benar sih kalau saya sih lebih maksudnya jujur beberapa mahasiswa saya banyak Bu yang seperti itu. Jadi Mahasiswa saya emang badan sebagai apa sih? kakak podcast. Oh, ada mahasiswa saya. Kakak Oh, kakak podcast. podcast. Ya mahasiswa di sini. Iya. Mahasiswa di sini. Ya jadi dia tuh misalnya dari TKJ atau RPL, tapi tiba-tiba dia muncul di manajemen, Bu. Aduh, itu kan maksudnya memang sih belajar itu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya ya. Bervariatif juga itu sangat oke, tapi basicnya kan teman-teman sudah punya. Sayang sekali kalau misalnya dihilangkan. Betul. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang digunakan berulang-ulang. Betul? Dibagikan. Iya, sayang banget. TKJ sih. Parah emang sih, parah itu. TKJ. Tapi kan saya suka itu. Oh iya, suka ya. Parah itu tanya sampai sekarang. Wak, gimana Wak? Lu mau juga kan lu akuntansi lu kan Enggak, gue nggak mau. Ya Wak, bohong lu Wak. Gue kan pertama kan udah ada basic ya gue kalau sekolah. Itu kayaknya omongan gue tadi deh. Diadopsi. Ya, intinya gue pernah magangnya pas banget sama jurusan gue kayak di sebagai support NOC lah. Ya, kayak gue kan juga dari situ lah muncul ketertarikan ke dunia teknik informatika. Ya sih itu. Bicara sih teknik bener-bener. informatika. Iya. Ini nih yang Jangan tanya tengah-tengah. saya. Saya nggak ada. Saya nggak ada. Tanya saya. Saya pura-pura hilang. Saya hilang. Saya cuma pajangan jatahnya saya. Jadi gimana, Neng? Ya, gimana apanya? Gimana virus? Gimana apa aja ya? Saya pengen kerja tapi disuruh mama buat kuliah. Ya saya Terpaksa pengennya. terus. Jangan terus nggak baik. Ya, gue pengen sih pengen kerja dulu. Kerja apa lu emang? Tapi Kerja yang halal. Kerja. Iya sih. jaga lilin bisa nggak jaga lilin? Enggak, itu nggak boleh. Kerja. Ya. Rencana kerja kemana? TKJ juga. Kuliah harus. Ya jadi cuman kan kerja dulu buat ngumpulin duit. Kalau ada kayak itu sih nggak Realistis. apa-apa. Oh, pakai KIP. Oh, kalau ada beasiswa Dan nggak nggak apa-apa. membebani. Membebani. Iya, betul. Saya juga gitu maunya. Membebani. Iya. Maaf Iya, mulutnya agak fleo. Iya, tipe. Ya. Iya, tapi ya beruntungnya kalau yang tahun kemarin masih ada KIP. Emang sekarang? Tahun sekarang sedang dibicarakan. Wah. Tapi Berarti kita. mudah-mudahan ada. Amin. Iya. Amin. Kencang dong. tapi tolong ya kalau ada KIP disesuaikan jurusannya. Tapi lu mau kemana jurusannya? Iya. Pengennya gue pengen Tangting tung dah. lu diem dulu. Bu Melia udah kayak udah getar Bu Melia. Tunggu saya di sekolah. Saya dalam posisi Enggak kawan. akan di sekolah di sini. Dia pulang dari Cina bentar. Ini udah gini aja. Gimana? Jurusannya? Niatnya pengen pendidikan cuman nggak jadi deh ke informatika aja. Enggak jadi. Enggak jadi deh. Kan sesuai jurusan jadi biar kalau hati lu ngulang masih itu, ya udah berarti hati gue sekarang ke informatika. Gampang banget pindahin hati. Menetapkan langsung. Bisa pindah hati. Loh. Gampang banget pindahin hati kayak kecoa aja. Emang lu enggak dari Enggak. mengalir Gua jadi kecoa punya nggak kayak kreatif. Lu mau ngalir jadi banjir. Oke. Menarik. Jadi apa ya? Kalau saran saya sih buat teman-teman SMA yang masih galau. Aduh saya nggak tahu. Aduh pengangguran lagi. Galau. Itu galau namanya. Pengangguran, Lu mau tentang galau. percintaan doang. Oh iya. Iya. Ya.
datang ke guru BK. Oh. Iya, karena bimbingan konseling salah satu fungsinya buat itu ya Bu ya. Bukan cuma perihal Masalah. iya. Tapi Bu, kalau di SMK bimbingan konseling tuh lingkupnya apa Bu? Patah hati bisa Bu? Bisa. Lu pernah ya? Enggak. Kayak jujur banget ngomongnya tuh. Tapi bisa kan Bu? Dari masalah, tentang kelakuan anak, tentang patah hati, tentang keluarga, kita pun BK di SMK Panjat terbuka lebar sih. Menerima semua keluh kesah anak. Anda punya keluh kesah? Datang. Datang ke SMK Panjat gitu. Iya kayaknya ini teman-teman SMP nih yang kadang SMP juga galau kan? Betul. Mau nerusin kemana? Betul. Iya betul. Bisa datang ke SMK Panjatek. Mari. Berarti Guru kalau saya BK-nya ada Bu Meli yang siap. Iya, karena di kalau di kampus itu guru lagi apa? dosen, BK. dosen. Bukan. Layanan bimbingan konselingnya kan itu memang ke arah sana juga permasalahan, sama ada yang namanya PPKPT. Jadi lebih ke pencegahan kekerasan seksual gitu. Sekarang banyak ya Bu ya di perundungan kayak gitu-gitu. Gimana Bu perspektifnya Bu? Serius banget ya gue. Kalau alhamdulillah sih di SMK Panjatek belum ada dan belum. Jangan semoga ada nggak ya. Semoga nggak ada gitu. Jadi kita pun selalu mewanti-wanti sih mengenai anak, tentang bergaulnya, berpakaiannya supaya tidak menjerumus ke sana. Betul. Sikapnya dan cara bicaranya biasanya. Biasanya anak-anak zaman sekarang bahasa-bahasa seperti itu mengundang lawan jenisnya untuk Iya ya Bu ya. kayak gitu deh. Tekean Bu, tekean. Tekan apa tekan? Ya. Citak. Oh, jitak. Iya, karena ya sekarang isunya kan marak tuh. Lagi marak-maraknya kan ya Bu ya. Betul. Tentang kekerasan seksual, entah itu verbal, entah itu ya kita menegur siapapun, misalnya contoh ini mah contoh. Hai cantik, kalau orangnya memang tidak serap itu bisa dijadikan Dan lawan laporan. jenis. Oh iya, mesum itu namanya. Bisa itu kayak Iya, mesum. calling gitu, Ra. Iya, catcalling Oh, itu. betul. Dewa, Nah. QQ, Dewa. Mana ada cowok. Itu mah catcallingnya enggak gitu juga, enggak ke dewa juga. Dewa gimana sih gini Dewa? Gue tadi kayak satu kayak itu. Itu sih lebih ke perundungan sih, Pak. Perundungan. Tapi kalau di SMA perundungan masih parah nggak sih? Kalau saya waktu SMA Bu, wah parah Bu. Herman dipanggil nama bapak. Wah, itu masih berlaku Ya, kayaknya. coba nyampe 2 tahun 3 tahun Masih berlaku. nyampe 50 tahun ke depan Masih. Pasti masih ada sih. Ah. Cuman udah mulai berkurang. Nah, iya. Bahkan saya mah dulu pernah berantem tuh sama anak cowok, geplakan, langsung dipanggil ke guru BK. Tapi ibu saya tidak mendukung. Bilangnya gini, nah dia mah udah biasa gitu. Oh, galak. Enggak, itu bukan biasa galak, berantem. bukan galak, Ra. Kamu udah pasrah aja itu udah. Iya udah pasrah. Tapi mudah-mudahan sekarang enggak ya Bu ya. Karena sepertinya sih anak-anak sekarang pun lebih banyak diedukasi tentang itu ya. Perundungan. Parah banget sih. Kemarin kan ada beberapa kasus kayak perguruan tinggi, guru besarnya, guru. Terus apa sih? Saya lupa lagi. Nge-lag lagi. Aduh, apa ya? Oh, enggak, anak SMA ngerundung temennya gara-gara cowok. Pak, lu itu Ra. Labrak, iya. Lu itu Ra bicara. Iu. Udah saya tuh lu, Ra. Iya, tapi beneran sampai ke fisik gitu. Dibully. Banyak ya Bu ya. Banyak yang seperti Apalagi sekarang tuh gencarnya di media sosial. Karena kan kemudahan akses di media sosial. Itu di BK gimana Bu? Kita selalu bilang sih sama anak-anak untuk pandai-pandailah dalam bersosial media. Jadi kalau kata-kata yang nggak baik jangan di post lah gitu. Terus kalau mau ngepost juga jangan suka Jangan yang mengundang ya Bu ya. Iya, bener loh anak-anak ngomong sekarang, ya Allah. Betul. Coba nanti savin ya nomornya. Ya, lihat silakan. Iya. Silakan. Boleh banget kok. Si Ira itu Boleh. ngepost di IG. Boleh. Anti es. Nih rambut tidak boleh. Ya. Astagfirullah.
Astagfirullah. Jadi Oke, tapi seru ya. Maksudnya dari pengalamannya Bu Ira, Ira, Tua sekali. berdoain mudah-mudahan dia jadi Bu Guru. Saya kira ya. Jadi Bu Guru daripada kom. Kung dewa. itu udah pasti. Itu udah pasti kejadian itu. Iya, tapi bertahun kemudian. Iya, tapi maksudnya dari pengalamannya Bu Meli ketika Bu Meli memutuskan untuk bekerja, kemudian kuliah sambil bekerja, kemudian pada akhirnya sekarang terjun di dunia pendidikan. Kemudian dari pengalamannya saya, dari Bang Kresna yang sedang berproses, semangat Bang Kres. Ya. Bang Kres, semangat. Iya, dan dari pengalamannya teman-teman mudah-mudahan ada inspirasi sedikit. Udah nyala, terang nggak? Aduh, inspirasinya masih gelap lagi. Wah, itu lampu udah terang gitu, masih aja Udah loh. 3 ya. Udah 3 loh. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, harapan teman-teman nih ke depan buat apa yang akan dijalanin, karena kan kelas 12 udah beres, ya nggak? Terus sekarang teman-teman akan memasuki fase baru ya Bu ya? Oke, fase baru. Nggak menikah dong ya? Enggak dong, masih Iya. 12 tahun menikah. Oh iya. Ada Barangkali. aja lah, lu kenal Plat Blitar. Di? Iya banyak. Apa sih Wak? Yang merasa tersinggung sekali. Merasa di pojokan. Bu, masukin BK, Bu, masukin BK. Perundungan. Iya. Jadi menurut teman-teman gimana nih setelah dapat insight banyak, harapannya apa sih? Apa ya? Apa itu harapan? Ya, kalau saya mah apa-apa. Kalau ibu? Kalau kakak? Hanya balik. Kalau saya sih harapannya yang pertama nih buat teman-teman SMA sama SMK, apa ya, keinginan untuk bekerja pasti tinggi karena apa, selama SMA itu udah pernah ngerasain maga, bukan maga PKL. sih, PKL gitu ya. Kemudian ya pasti ada konflik dengan orang tua masalah uang gitu ya. Tapi ya balik lagi, sebetulnya ketika teman-teman memutuskan untuk hanya bekerja saja nggak works, karena yang tadi ada apa ya, ada batasan umur. Jadi better teman-teman fokus sama apa yang jadi pengembangan skillnya teman-teman. Iya, di dunia industri Yes, karena di industri banyak tantangan juga. gitu sih. Karena ya apa ya kita nggak pernah tahu kita akan jadi apa, akan gimana dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita tuh ngejalanin apa yang kita mau jalanin. Tapi planningnya harus jelas, harus punya tujuan. Jadi buat teman-teman Bio Friend, tujuan penting. Tuh, jangan nggak punya plan. Yes, jangan kayak Dewa. Siapa? Jangan kayak Dewa. Aku terpojok lagi sih. Jangan kayak Dewa. Tapi kayaknya Dewa juga udah punya. Ada. Diumpetin. Biasanya kalau cowok gitu, Mbak. Jadi ada sebetulnya cuma biar ini aja, biar apa namanya obrolannya kebuka aja. Oh, iya. Nggak mau di-spill biasanya gitu. Oh, nggak mau di-spill. Iya, nggak mau di-spill. Rahasia banget deh. Minggu depan nikah dia. Oh, salah enggak. parah Enggak kali. deh ya. Jadi harapan saya sih gitu, mudah-mudahan ya apa ya, saya yakin dari guru BK ataupun dari gurunya teman-teman juga pengennya teman-teman punya karir yang bagus, karena kalau bekerja mah pasti dah harus kerja ya. Kita butuh uang kok. Betul. Bener nggak? betul lah. Nah, dan kita tidak selamanya hidup bersama orang tua. Betul. Akan ada waktunya kita berpisah. Tapi ya berpisah tuh dalam kondisi yang seperti apa? Kondisi kita yang kuat, yang struggle sendiri, atau kondisi kita yang masih butuh mereka gitu. Jadi sekarang posisinya harus dibalik, mereka yang butuh kita yang ngelindungin mereka. Betul. Jadi harapan saya sih ke teman-teman gitu, bukan cuma teman-teman yang di sini, tapi teman-teman yang di rumah atau dimanapun, ya harus punya perencanaan yang baik. Teman-teman masih muda, jalannya masih panjang, wes. Bukan. Tiba-tiba pengen gitu. Ya enggak, jangan. Kayak gitu sih kalau harapannya saya. Jadi gimana harapannya teman-teman? Ya dia nanya lagi sama gue. Jadi panjang. Apa Kita lempar ke Dewa aja. Iya betul. Oh, Dewa. lempar Dewa. Itu yang jawab. Dia pertanyaan apa sih, lupa nih? Harapan. Harapan. Harapan ya. Harapan ya. Mau dilempar dulu ke Bu Meli. Udah Dilempar-lempar. nggak ada inspirasinya lagi.
Bu, harapan Bu. Tolong. Harapan kamu lah ntar ke depannya Aduh, mau lempar saya gimana. lagi. Kan kamu yang menjalani. Gini aja Bu, coba. harapan Ibu guru-guru. Kan kalau guru tuh ibaratnya orang tua di sekolah ya Bu ya. Tuh. Apa Bu harapan Ibu buat anak-anak yang lucu-lucu ini? Saya lucu lagi. Harapan saya Wah, sih ada jawabannya, Dewa. semoga mereka jadi orang ya, dalam arti Iya. datang ke sekolah nanti sudah mempunyai Duit. titel, seenggaknya bisa banggain kami sebagai guru yang telah mendidik mereka. Kebanggaan guru tuh cuman satu. Siswanya jauh lebih baik dibanding gurunya. Wah, itu bangga banget. Betul, Ya nggak, Bu? betul. Jadi pengen nangis. Jadi Nggak usah gitu, Wak. Bang Kres, ada harapan? ya, ya, Harapannya terbaik aja. singkat padat. Ya. Gimana dari dua nih, dari gue sama dari Bu Meli? Mau nge-upgrade diri aja. Maksudnya Lebih yakin ya? ya betul. Kayak kan umur saya masih kurang nih buat Bahas lagi Masih umur. kurang. maksudnya masih kurang buat ke industri gitu. Hah? Iya, Masih belia. masih kurang ke industri, masih belum bisa kemana-mana gitu ya. Jadi saya nge-upgrade diri lewat kuliah. Kan 3 tahun atau 4 tahun? 4. 4 ya. Insya Allah. Insya Allah. Hah? Mau kumlot. Amin. Iya Pak Amin apa Dewa? Ngomong gua. Nanti. Terus? Jadi saya mengupgrade diri aja dulu 4 tahun buat bersaing di dunia industri. Tapi kalau misalnya lu lulus di kuliah dan umurnya jauh lebih muda, itu akan jauh lebih banyak dipakai loh. Lebih better loh. Iya. Iya, lebih better, lebih bigger, lebih higher juga. Iya. Seperti slogan kita. Wih. Iya, oke. Di Bina Insani tempat mengupgrade diri bisa kok. Iya, untuk mengupgrade diri di Bina Insani bisa. Prospek. Boleh kalau ada beasiswa. Bisa. Tunggu aja. Bu admin boleh. Ya. Boleh. Aku malu. Boleh. Boleh. Nah, boleh deh. Boleh deh. Boleh. Tuh Biar basa-basi. ketemu saya. Aduh, bosan lagi. Bosan ya. Nggak bosen loh. Baru berapa jam. Kalau kamu gimana? Saya ngikut itu aja deh. Jadi yang terbaik. Makin yakin nggak? Insya Allah yakin. Yakin apa? Yakin bisa. Kayak udah gede Yakin gitu. Yakin Bisa apa? Oh, yakin bisa. Yakin apa? Yakin jadi yang terbaik. Sudah salah Berikan jawaban. Iya. Salah nyentuhin Wak. Maaf. Jawabannya kan sederhana Salah banget. nyentuhin. Nah, udah ini semua udah tinggal lu, Wak. Aduh. Dewa Ya. panjang udah kayak puisi Dewa mah. Wah, jangan gitu dong. Udah serius. Serius. Ya coba. Tadi lagi serius dulu. Ya, seperti biasa kayak upgrade skill, upgrade diri, memperbaiki diri lagi seperti kayak jadi yang terbaik lah pokoknya. Apa lagi? Aja. Sama aja sih. Ya benar. Ya, makanya aku dia kayak memperbaiki skill lagi, inspirasi atau kayak mau harapan saya memperbaiki lagi gitu dirinya. Ya, udah dari jauh familiar sih sebenarnya. Mau gimana pun kita juga ya udah kayak ujung-ujungnya ya maunya dapat duit banyak. Iya. Ustaz. Iya sih. Gue kebayang lagi dia jadi Harapan semua orang kan. Iya sih, betul. Saya kan menjadi harapan semua orang mendapatkan duit lebih banyak oleh Tadi jawaban saya jadi yang terbaik itu salah satunya itu sih. Iya, mendapatkan duit banyak udah. Duitnya banyak. Iya, udah. Iya. Allah gue. Sabar. Enggak. Tapi mudah-mudahan dengan obrolannya kita ini teman-teman jadi ada satu keyakinan untuk oke, kayaknya gue perlu do something gitu buat hidup gue. Karena kan yang nentuin semuanya itu berawal dari diri kalian dan mulai dari SMA sebetulnya. Karena kalau misalnya kuliah, teman-teman tuh sudah dalam fase upgrade skill, tapi untuk menentukan teman-teman mau kemana dan jadi apa, sepertinya pada masa kuliah, sekolah gitu. Karena ada yang udah saya mah gini aja, kerja aja lah udah, yang pada akhirnya ya fokus bekerja tanpa ada keinginan untuk upgrade skill ya Bu ya. Dan ya menurut saya sih nggak masalah juga, tapi ya pasti akan lari lagi ke karir. Makanya jujur di Bina Insani nih ada kelas karyawan kebetulan, dan kelas karyawan ini memang isinya mereka-mereka yang ternyata butuh
buat update skill. Ternyata butuh loh buat kuliah lagi gitu. Ternyata butuh loh gue harus punya ijazah ijazah kuliah gitu. Dan mereka ini yang memang mohon maaf ya, ada yang udah sepuh Nah, gitu. fun fact-nya itu Iya. justru yang lebih senior dari kita. Betul. Ada yang udah bekerja kayak misalnya PNS butuh kenaikan jabatan, ya kuliah lagi. Gitu. Jadi harapan saya sih nggak menutup diri untuk upgrade terus gitu ya. Iya, bukan uangnya Iya, Bu. doang. Betul. Iya, bukan masalah uang gitu yang mulia. Uang itu bisa dicari. Betul. Aku merasa malu lagi ngomong. Merasa malu. Tapi susah. Iya sih, betul. Merasa malu dengan jawabannya. Ya dapat uang itu ya susah. Iya sih. Tapi kita mau cari uang dengan cara yang seperti apa? Kalau halal sama haram ada pasti ya, cuma dua pilihan kan. Apalagi kalau haram ya rada mudah gitu. Enggak gitu Wak. Hitungannya sama nyawa Wak. Tapi apa ya? Kalau saya pikir bukan masalah cuman halal dan haramnya, tapi bagaimana kita mencari uang, tapi kita juga punya sesuatu yang pada akhirnya kita nikmati gitu. Kayak misalnya, oke, saya mau cari uang sebagai dosen, kemudian saya cari uang, ya bukan hanya, pada akhirnya bukan cuma cari uang, tapi kesenangan, Kesenangan menjalani. passion. Karena kalau cari uang tapi tertekan mah bukan passion, batin. Kurus. Aduh. Bahasanya sini orang Enggak, gue bahagia, Wak. Gue bahagia. Oh. Iya, gue selalu menjalani hidup ini dengan sangat bahagia dan bersyukur. Kuncinya bersyukur ya, Bu ya. Betul. Jadi kadang memang gaji di pendidikan itu nggak seberapa besar gitu ya, beda banget sama yang di industri ya Bu ya. Tapi ada kepuasan lain ketika ngelihat muridnya jauh lebih baik, ketika muridnya jauh lebih cemerlang dibanding guru, itu tuh wah, itu tuh luar biasa senangnya. Betul. Betul, kebahagiaannya tidak terhingga gitu. Kadang saya sampai nangis ya. Kenapa? Oh enggak ada gue nangis di sini. Mohon maaf. Oke, jadi segitu dan menyenangkan sekali. Nggak kerasa ya? Nggak. Mudah-mudahan jadi sesuatu. Ya. Mungkin itu, terima kasih Bu Meli udah mau ikutan podcast. Kayaknya bisa bahas spesifik konseling ya, karena Untuk nextnya ya. iya, karena kita juga lagi belajar gimana sih jadi konselor yang baik. Buat teman-teman, saya tunggu di podcast, tapi ketika teman-teman sudah menjadi orang. Sekarang belum ya? Amin. Manusia setengah orang. Itu manusia apa? Apa sih, Wak? Oke, dari Bang Resna mungkin ada tambahan. Iya, terima kasih untuk Bu Meli semua teman-teman. Iya nih baru ya guru ikutan Iya, podcast. ini pertama kali Bu. Iya. Pertama kali. Masuk Panjateknya gurunya datang. Betul, harus. teman-teman. Jadi cari Panjatek, Wak. Iya. Cari Di mana sih Panjatek itunya? Jalan Lingkar Utama nomor 99. Oh, Utara. Ya, nomor 99. Selamat lagi. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Depan apa, Bu? Patokannya apa tuh? Starbucks. Starbucks. Apa tadi? Es durian apa? Cahyo. Cari Panjatek, cari es duren. Oh salah bukan ya. Yang doyan es durian cari Panjatek. Oh iya. Gitu ya. Pokoknya Panjatek. Oke, apa lagi Bang Res? Ya, itu terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan juga terus tadi kembangkan skill ya, terutama di pendidikan. Jangan puas sampai di tingkat sekolah menengah gitu kan. Karena kalau kita mau bicara soal tadi karir, pendidikan biasanya di atas segalanya. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wah, bukan uang ya, Wak. Aduh, pernah garing banget ya. Enggak garing, Wak. Cuman kanebo kering pula. Oke, dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau dari Ibu? Jadi udah sih yang intinya yang tadi udah disampaikan dan lebih banyak juga. Semoga kita juga lebih memahami lagi tentang anak-anak kita. Anak kita ya, Bu. Terus
Semakin maju. Yes. Semakin maju ya. Maju sama bukan? Bukan ya, semakin baik ya Bu ya. Oke, baik. Dari teman-teman ada cukup? Cukup aja sih kan. Cukup sekian dan Takut terima kalau kasih. ngomong Terima kasih salah. juga sudah diundang di podcast. Wih, Antisipasinya bener-bener. ya sebetulnya nggak ngeprank sih Wak. Ya baik, jadi sekali lagi kita ucapkan terima Terima kasih kasih. buat SMK Panjatek. Mudah-mudahan ke depan ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita ikutin bareng. Iya. Ikut-ikut. Iya. Semangat. Itu Bio Friend. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan apa yang kita obrolin di sini jadi manfaat yang luar biasa buat teman-teman Bio Friend. Dan yang mau ikutan boleh komen di kolom komentar. Ya. Oke? Boleh juga DM ke Instagramnya kita. Iya, Instagram Bina Insani University. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua dan Ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. SMK Panjatek. Bisa.